Selamat teman-teman GC, apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa bukan? Teman-teman, hari Minggu ini kita berjumpa lagi di ibadah GC GPI Crown Palace. Nanti kita akan bersama-sama berdoa, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Saat kita sedang beribadah, kita tidak boleh sambil bermain-main ya. Tema kita hari ini adalah perjamuan Paskah. Nanti kakak-kakak Zizi akan menjelaskan tema ibadah kita hari ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sekarang kami mau beribadah, berkatilah kakak-kakak Zizi dan adik-adik yang mengikuti ibadah hari ini. Yang berkatilah ibadah kami agar bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman Zizi, shalom, selamat beribadah. Shalom adik-adik. Yuk di saatnya kita akan siapkan hati kita sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati. Kita mengucap syukur atas kasih Tuhan yang begitu besar buat kita semua. Sama-sama nyanyikan kasih yang terindah. Yuk sama-sama dengan hatimu. Kasih yang terindah,
Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua. Yuk adik-adik, nyanyikan lagi sama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar buat kami semua. Terima kasih untuk kasih-Mu buat kami Tuhan. Tuhan, kami mau mengasihi-Mu lebih sungguh lagi, dan kami mau siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Nina. Nah adik-adik, udah siap mendengar firman Tuhan hari ini? Siap dong. Nah kalau adik-adik siap,
Ayo Kak Nina aja adik-adik semua untuk duduk, diam, dan fokus mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Nah adik-adik, gak kerasa ya kita udah memasuki minggu ketiga bulan Maret. Nah tandanya apa nih? Tandanya sebentar lagi kita akan memasuki bulan April ya adik-adik. Nah adik-adik masih tahu nggak? Biasanya kita tuh merayakan apa sih di bulan April? Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita di bulan April akan merayakan Paskah. Nah, Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, sebelum Paskah itu ada beberapa peristiwa penting nih adik-adik. Adik-adik udah belajar kan sama-sama di minggu pertama, masih inget gak peristiwa apa itu? Ya, yaitu peristiwa Maria mengurapi Tuhan Yesus dengan menggunakan minyak yang sangat mahal. Nah, di peristiwa itu Maria bukan saja merelakan hartanya, tapi merelakan waktunya, mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk Tuhan. Nah, peristiwa kedua, minggu lalu kita sama-sama belajar Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menjual Tuhan Yesus kepada imam-imam. Berapa? Masih ingat gak? Ya, dengan uang 30 keping perak ya adik-adik. Nah, kenapa sih kok Yudas itu tega gitu menjual Tuhan Yesus, menukar Tuhan Yesus dengan 30 uang keping perak itu? Jadi masih ingat gak? Ya, karena yang pertama, Yudas itu lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, yang kedua, karena Yudas tidak dekat dengan Tuhan. Karena dia tidak dekat, makanya dia tega menukar Tuhan Yesus, rela menjual Tuhan Yesus dengan uang 30 keping perak tersebut. Nah, kita minggu ini akan belajar peristiwa ketiga, yaitu adalah perjamuan Paskah. Nah, adik-adik mau tahu? Sebelumnya kita lihat video ini yuk. Dan akhirnya tibalah perayaan roti tidak beragi di mana domba Paskah disembelih. Maka Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, "Pergilah, sediakan makanan Paskah untuk kita." Ayo, kita berpuasa. Ayo, silahkan. Aku ingin makan makanan Paskah dengan kalian sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan makan lagi sampai dinyatakan dalam kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan Allah yang menumbuhkan semua makanan di atas bumi. Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Lakukanlah ini untuk mengenangku. Terpujilah wahai Engkau, Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang telah menciptakan buah anggur. Inilah darahku yang ditumpahkan sebagai perjanjian baru.
Tuhan, Engkau mau mencuci kakiku? Yang kau lakukan kau belum mengerti sekarang. Tapi engkau akan segera mengerti. Tidak, Engkau tidak boleh mencuci kakiku. Kalau demikian, engkau tidak akan bersamaku. Guru, jangan hanya kakiku, tapi juga tangan dan kepalaku. Dia yang sudah mandi hanya perlu mencuci kedua kakinya, karena tubuhnya sudah bersih. Kalian sudah bersih. Tapi belum semua. Kalian mengerti yang kulakukan? Kalian menyebutku sebagai guru. Dan hal itu benar. Aku memang guru. Dan hal itu benar. Jika aku sebagai guru mau mencuci kaki kalian, maka kalian sebagai murid harus saling mencuci kaki satu sama lain. Orang yang akan mengkhianatiku sekarang ada bersama kita. Anak manusia akan mati seperti yang telah ditetapkan. Tetapi celakalah orang yang telah mengkhianatinya. Bukan aku orangnya. Tapi guru, siapa yang berani melakukan ini? Tidak ada keraguan bahwa ada seseorang di mana ia mempercayainya lebih dari yang lain. Petrus, kau memperlakukan semua orang seolah-olah pelayan. Tapi Petrus adalah orang kepercayaan guru. Itu benar sekali, Petrus. Kau mendahului semua orang, dan dengan cara apapun berusaha menjadi kepercayaan guru. Itu benar. Aku adalah orang yang paling penting. Yang terbesar di antara kalian harus menjadi seperti yang terkecil. Sebab aku ada di sini untuk melayani kalian. Malam ini juga, kalian akan tercerai-berai dariku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala hingga domba-dombanya tercerai-berai. Walaupun semuanya pergi, aku tidak akan pergi. Simon, setan telah diminta untuk menampi engkau seperti gandum. Aku akan pergi dulu, ada urusan. Tapi aku berdoa untukmu, agar imanmu jangan jatuh. Aku bersedia untuk ikut bersamamu ke dalam penjara, sampai mati. Aku berkata kepadamu, sebelum ayam jantan berkokok, kau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Nah, adik-adik, kita sudah melihat kan video tadi. Nah, di video tadi Tuhan melakukan perjamuan Paskah atau biasa yang dikenal dengan perjamuan malam terakhir Tuhan bersama dengan para murid-muridnya. Nah, adik-adik, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu kapan dia akan meninggal,
sekuat apapun dia, sekaya apapun dia, sepintar apapun dia, bahkan seorang peramal pun tidak tahu kapan dia akan meninggal. Tapi Tuhan Yesus tahu kapan dia meninggal, bagaimana caranya dia meninggal, dan siapa yang akan mengkhianati dia. Tuhan tahu. Karena apa? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Nah, karena Tuhan tahu kapan dia akan meninggal, kapan dia ditangkap dan diserahkan, makanya Tuhan mengadakan perjamuan yang istimewa bersama dengan ke-12 murid-muridnya pada seperti video yang tadi ya adik-adik. Nah, kita baca yuk di ayat emas kita di minggu ini ada di Matius 26 ayat 26 sampai 28. Matius 26 ayat 26 sampai 28, penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Ayat yang ke-27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Dan yang terakhir, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Amin. Nah adik-adik, setelah kita melihat video tadi dan membaca ayat hari ini, Tuhan mengatakan ada roti dan anggur. Nah ini Kak Nina kasih contoh roti dan anggur. Nah jadi roti ini melambangkan dagingnya Tuhan atau tubuhnya Tuhan. Nah, kalau anggur ini melambangkan darahnya Tuhan, ya adik-adik. Nah, jadi setiap bulan kita sebagai orang-orang percaya akan mengadakan yang namanya perjamuan kudus ya adik-adik ya, atau yang biasa kita lihat yaitu makan roti ini dan minum anggur ini. Nah, adik-adik nanti kalau udah mulai beranjak dewasa, udah dibaptis, adik-adik akan melakukan perjamuan kudus, yaitu makan roti dan minum anggur ini. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Kak kita tuh harus melakukan perjamuan kudus? Kita harus makan roti dan anggur. Kenapa ya? Nah, yang pertama yaitu sebagai peringatan pengorbanan Tuhan Yesus atau sebagai peringatan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, dengan kita makan roti dan anggur ini, kita tuh ingat adik-adik bahwa 2000 tahun lebih yang lalu itu Tuhan rela merelakan nyawanya untuk menebus setiap kita yang berdosa ya adik-adik. Nah, di poin kedua, sebagai lambang persekutuan orang percaya dengan Tuhan Yesus. Nah, kita baca di ayat Yohanes 6 ayat 56 sampai 57. Yang mengatakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Ayat yang 57, "Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku." Nah adik-adik, jadi setiap orang percaya yang mengimani, yang percaya, yang percaya bahwa ini adalah tubuh Tuhan dan ini adalah darah Tuhan, dan kita memakannya, maka kita akan menjadi satu dengan Tuhan, Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-27, "Barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku." Artinya kita tidak akan binasa, kita akan diselamatkan. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Ayo Kak Nina ajak adik-adik semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan atas setiap hidup kami, dan Tuhan yang terutama terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun lebih yang lalu Tuhan untuk setiap kami. Ya Tuhan, Engkau mengajar kami untuk senantiasa kami bersyukur dan kami mengingat pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib untuk menebus setiap hidup kami.
Terima kasih ya Bapa, dan ampuni kami akan kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.